Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Hesti Joyce. Aku doakan semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya dimanapun kalian berada. Amin. Dan pada video kali ini aku mau nyeritain alur cerita sebuah film yang berjudul The Last House on the Left, yang dibintangi oleh Tony Golden, Monique Walter, Cardina Holman, Salvatore, dan nama besar lainnya. Nah guys, film ini bercerita tentang dua orang gadis muda yang apemnya dicor paksa oleh sekelompok pria dan mencoba untuk menghabisinya. Namun perempuan ini berhasil melarikan diri. Nah, apakah gadis ini akan membalas mereka semua? Penasaran ya? Yuk, seperti apa kisah selengkapnya? Ikuti videonya. Sebelum mulai ke pembahasannya, di subscribe dulu biar aku makin semangat ngocehnya ya guys. Thank you. Film ini diawali dengan dua petugas polisi yang membawa tahanannya yang bernama Crack ke suatu tempat. Ketika di perjalanannya, mobil berhenti karena ada kereta melintas di depannya. Lalu ketika polisi itu melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba ada seseorang yang menabrak mobilnya hingga terpental. Hal tersebut menyebabkan kedua polisi itu luka-luka dan tak berdaya. Lalu setelah itu mereka menghabisi polisi tersebut, dan faktanya mereka yang menabrak itu adalah temannya Crack yang bernama Prancis dan Shady. Cerita beralih ke suatu keluarga yang akan berlibur ke suatu tempat. Mereka bernama John, Emma, dan Mary, putri mereka. Mereka pergi ke suatu daerah yang terdapat kabin pribadi miliknya. Singkat cerita, ketika sampai di kabin itu, mereka mulai membersihkannya karena faktanya mereka memang sudah lama tak mengunjungi tempat tersebut. Sementara itu, di sisi lain, si Mary, putri mereka, berenang di danau dekat kabin mereka tersebut. Ketika Mary sudah berenang, dia meminta mobil ayah dan ibunya untuk mengunjungi saudaranya yang bernama Peggy. Awalnya mereka tak mengizinkannya, namun karena Mary terus memaksa, akhirnya mereka luluh dan memberikan kunci tersebut. Dan Mary pun pergi untuk menemui saudaranya itu. Singkat cerita, ketika sesampainya di sana, Mary mengobrol soal barang terlarang dan menanyakan barang itu ke si Mary. Namun Mary tak memilikinya. Sementara itu di sisi lain ada seorang pria yang menguping pembicaraannya. Dia bernama Justin. Ketika Justin akan pergi ke kasir, dia berniat akan membeli rokok. Namun karena dia tak memiliki KTP, akhirnya Peggy tak memberikannya. Namun Justin merayu Peggy bahwa jika dia memberikan rokoknya, dia akan memberikan barang yang mereka inginkan dengan kualitas terbaik untuknya. Akhirnya Peggy yang memang menginginkan itu, dia memberikan rokok itu, kemudian pergi bersama Mary ke tempat si Justin itu. Ketika sesampainya di sana, mereka mengobrol sambil memakai barang terlarang itu. Namun tiba-tiba datang sekelompok pria yang di awal cerita tadi. Ternyata mereka adalah orang tuanya si Justin itu. Karena hal tersebut, Crack jadi marah pada Justin karena membawa orang tak dikenalnya ke rumah mereka dan menunjukkan kepadanya surat kabar lokal yang memuat foto Crack di halaman surat itu. Di sisi lain, Peggy yang risih akan perlakuan Perancis terhadapnya, dia langsung kabur ke toilet dan mencoba untuk menelpon polisi. Namun Perancis mendobrak pintu itu dan membenturkan kepala Peggy ke tembok hingga pingsan. Crack yang percaya akan terlalu beresiko membiarkan Peggy dan Mary pergi karena ditakutkan mereka akan melaporkan ke polisi. Akhirnya mereka menculik Peggy dan Mary dan menggunakan mobil Mary untuk meninggalkan kota. Saat Crack sedang mencari jalan raya, Mary meyakinkan untuk mengambil jalan ke kiri yang menuju ke danau orang tuanya. Mary kemudian mencoba untuk kabur dari kendaraan itu dengan menggunakan alat pemantik rokok di mobilnya dan membakar wajah si Shady. Tapi perkelahian di antara mereka mengakibatkan Crack keluar dari jalan dan jatuh ke jurang dan menabrak pohon. Singkat cerita, ketika semuanya keluar dari mobil itu, Perancis mengalami luka yang lumayan parah di bagian hidungnya. Hidungnya robek dan patah. Sementara si Shady marah akan sikap Mary terhadapnya. Dia langsung memukuli Mary di tempat itu. Peggy yang mulai muak, akhirnya dia berhasil melarikan diri dari orang tersebut. Peggy terus berlari di hutan belantara tanpa arah dan tujuan.
Dan setelah beberapa lama berlari, Peggy menemukan suatu pabrik dan mencoba untuk memanggil pekerja di pabrik tersebut. Namun karena kebisingan dari suatu mesin membuat suaranya tak didengar oleh pekerja di pabrik tersebut. Di sisi lain, Shady dan Prancis berhasil menangkap Peggy dan membawanya ke si Crack itu. Ketika semuanya sudah berkumpul, Crack memaksa anaknya si Justin untuk memegang gunung kembar si Mary. Dia terus menolak, namun Justin terus dipaksa oleh ayahnya mau tidak mau harus menggrebek si Mary itu. Peggy yang melihat kejadian tersebut, dia mengejek si Crack. Dia bilang bahwa dirinya sangat menyedihkan. Akhirnya, Crack yang marah menusuk perut Peggy hingga meninggal. Di sisi lain, Mary yang melihat saudaranya yang ditusuk tersebut langsung menghampiri saudaranya dan memohon jangan menyakitinya. Namun, Crack membawa Mary ke tempat lain dan mulai mengecor apemnya secara paksa hingga si Mary lemas tak berdaya. Mary meminta tolong kepada Justin, tapi Justin hanya bisa terdiam melihat itu semua karena takut kepada ayahnya. Ketika apemnya usai dicor paksa, Mary terbangun lalu memukul Crack menggunakan batu dan kabur dari tempat tersebut. Ketika di perjalanan, Mary menemukan sebuah danau dan langsung berenang di danau itu. Di sisi lain, Crack dan gengnya terus mengejar Mary dan mencoba menembaknya. Akhirnya Mary tertembak tepat di pundaknya. Mengira Mary sudah tak bernyawa, akhirnya mereka pergi dari tempat itu. Sementara Shady menangis, mungkin dia merasa harga diri seorang wanita serendah itukah. Habis dicor apinya secara paksa, terus dibunuh. Lalu dia pun pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, hujan pun mulai turun dan memaksa Crack, Prancis, Justin, dan Shady untuk berlindung di rumah terdekat. Akhirnya mereka menemukan suatu kabin yang tanpa mereka sadari itu adalah kabin milik orang tua si Mary itu. Mereka meminta tolong dan berdalih telah mengalami kecelakaan. Mereka pun disambut dan diperbolehkan masuk. Ketika sudah masuk, Prancis pun yang terluka di hidungnya dirawat oleh John dan menjahitnya. Berhubung di sini John adalah seorang dokter. Singkat cerita, keluarga Mary begitu baik kepada mereka. Ibunya memberikan coklat panas dan memberikan tempat tidur kepada mereka. Namun, ketika Justin akan ke kamar mandi, dia melihat foto Mary menempel di sebuah kulkas. Di sini Justin sadar bahwa mereka adalah keluarga Mary itu. Justin langsung lemas karena tak tahu harus mengatakan apa. Akhirnya Justin yang mengambil kalung Mary saat kejadian itu. Dia sengaja menyimpan kalung itu di dapur dekat coklat panasnya untuk memberitahu mereka tentang putri mereka. Di sisi lain, mereka ternyata masih hidup. Dia berenang menyusuri danau dan melihat ibunya masuk ke dalam kabin itu. Ketika John dan Emma akan pergi tidur, tiba-tiba mereka mendengar suara bising di luar yang menarik perhatiannya. Akhirnya mereka melihat ke lokasi tersebut. Mereka menemukan Mary yang hampir mati di beranda mereka. Mary dibawa masuk ke dalam kamar oleh ayahnya, sementara ibunya yang sedang menyiapkan perobatan untuk Mary, dia melihat kalung di meja dapur yang ditinggalkan oleh si Justin itu. Akhirnya Emma menyadari bahwa penyiksa si Mary adalah orang-orang di rumah mereka. Sementara itu, di sisi lain ayahnya berusaha menghentikan pendarahan di bekas luka tembakannya dengan membakar pisau dan menempelkan di luka tersebut. Ketika pendarahan berhenti, Mary mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya kesulitan bernafas. Untungnya ayahnya yang berprofesi dokter menolongnya dengan mengeluarkan air di paru-parunya dengan menggunakan selang. Ibunya hanya menangis melihat Mary yang sudah sekarat seperti itu. Dan di sisi lain, dia sudah mengetahui bahwa apem putrinya telah direnggut paksa oleh sekelompok orang tersebut karena dia menemukan darah di bagian anunya, si Mary itu. Mereka berencana membawa Mary ke rumah sakit dengan perahu yang ada di gudang tersebut. Ketika John mencoba menemukan kunci perahunya, John memutuskan untuk membalas dendam kepada mereka semua. Sementara itu ibunya didatangi Prancis dan merayunya. Ketika Prancis diajak minum oleh Emma, dia melihat Mary terkapar di ruang tamu. Emma yang takut putrinya kenapa-napa, ia langsung memukul Prancis menggunakan botol bir tersebut dan menusuk bagian perutnya menggunakan pisau. Namun Prancis masih hidup dan mencabut pisau tersebut. Ketika Prancis akan mengejar Emma, John datang dan langsung memukul Prancis tepat di kepalanya menggunakan palu hingga tak bernyawa lagi.
Setelah itu, John dan Emma pergi ke kamar ayahnya si Justin, dan ketika akan masuk, mereka melihat Justin sedang memegang pistol, lalu ia memberikan kepada si John itu. Ketika John berhasil mengambil pistol itu, Craig sadar dan langsung menembak Shady hingga KO. Namun, si Craig berhasil kabur lewat jendela kabin itu. Setelah itu, John mengejar Craig dan menemukannya di lantai atas. Di sini, John hampir kalah saat berkelahi dengan si Craig itu. Ketika Craig akan membunuh John, tiba-tiba Justin datang dan menodongkan pistol kepada ayahnya. Namun ketika ia akan menembakkan pistol itu, ternyata pistolnya kehabisan peluru. Ayahnya yang marah langsung menusuk perut si Justin sambil berkata, "Aku menyayangimu." Dan untungnya Emma datang menyemprotkan alat pemadam api tepat di wajahnya. John yang tersadar langsung memukulnya dari belakang hingga pingsan. Lalu setelah kejadian itu, John, Emma, Mary, dan Justin pergi dengan perahu menuju rumah sakit terdekat. Singkat cerita beralih ke John yang kembali ke kabinnya, di mana dia telah membius Craig supaya dirinya tidak dapat bergerak. Lalu setelah itu, John menempatkan kepala Craig ke microwave yang menyala. John berjalan pergi dan kepala Craig pucat dan film pun selesai. Nah, itulah guys seluruh alur cerita film yang berjudul The Last House on the Left. Gimana, seru nggak menurut kalian? Kalau menurut aku sih ya ini cukup seru banget malah, dan cukup menegangkan banget ya teman-teman ya. Oke, dan aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian senang, semoga kalian terhibur dengan video aku kali ini ya guys. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf bila ada salah kata baik yang disengaja maupun yang tidak saya sengaja ya guys. Sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, biar Mimin dan Tuhan makin cinta sama kalian semua. Sampai ketemu di next video, bye-bye.